Selamat datang di Deep Dive kita. Nah, kali ini kita punya sumber yang sangat spesifik nih. Sebuah naskah lengkap untuk renungan audio malam, temanya realitas versus ilusi. Misi kita bukan cuma meringkas, tapi membedah mekanismenya. Gimana sebuah audio singkat bisa dirancang untuk meriset pikiran Anda setelah seharian penuh kekacauan. Oke, mari kita bedah ini. Jadi, naskah ini langsung dibuka dengan kalimat yang menurut saya cukup berani ya. Dia bilang banyak hal yang kita kejar itu sebenarnya cuma ilusi. Ini menarik sih, dia nggak menenangkan kita pelan-pelan tapi langsung nantang semua usaha kita seharian. Kenapa ya pendekatannya sekeras itu untuk sesuatu yang tujuannya menenangkan? Nah, itu dia. Itu sebuah trik psikologis yang cerdas menurut saya. Konteksnya kan renungan malam. Anda udah lelah, pertahanan mental lagi rendah. Naskah ini memanfaatkan momen rentan itu. Dengan langsung bilang pencapaian Anda hari ini mungkin ilusi, itu menciptakan sedikit, krisis kecil, bikin nggak nyaman. Oh, Jadi Anda lebih butuh pegangan, dan pegangan itulah yang akan mereka tawarkan selanjutnya. Kayak mengguncang fondasi Anda dulu, biar mau terima fondasi baru yang lebih kokoh, gitu. jadi sengaja dibuat goyah dulu gitu ya. Dan untuk fondasi barunya itu, dia nggak pakai konsep abstrak kan? Dia langsung mengutip satu ayat spesifik dari Alkitab, Efesus 4:21. Sebagaimana kebenaran itu nyata dalam Yesus. Tepat. Dan pemilihan ayat itu bukan kebetulan loh. Ini kuncinya. Oh iya? Kalau kita lihat konteks pasalnya, ayat-ayat sebelumnya di Efesus 4 itu bicara soal menanggalkan manusia lama yang binasa oleh nafsunya yang menyesatkan. Oke. Jadi, naskah ini secara implisit membingkai semua keinginan duniawi, sukses, pujian, apapun itu, sebagai nafsu yang menyesatkan atau ilusi itu tadi. Jadi garis pemisahnya dibuat sangat tegas ya, hitam putih. Betul sekali. Ada ilusi yang rapuh kayak pasir, dan ada realitas tunggal yang kokoh. Jadi ini bukan sekedar metafora pasir lawan batu karang ya. Ini argumen teologis yang spesifik banget yang sengaja membelah dunia jadi dua kubu. Wah, ini kuat banget sih kalau didengar pas sebelum tidur, saat pikiran lagi gampang dipengaruhi. Tepat sekali. Tujuannya adalah memberikan rasa aman psikologis secara instan. Setelah seharian Anda berjuang di atas, katakanlah, pasir goyah, Iya. di sini Anda ditawari tanah yang kokoh untuk istirahat. Ini intervensi yang sangat disengaja untuk memotong siklus cemas dan overthinking yang sering muncul malam-malam, kan? Nah, setelah dikasih pegangan yang kokoh ini, naskahnya nggak berhenti di situ. Disinilah mereka balik lagi ke pendengar, ke Anda. Dan jujur pertanyaannya lumayan menusuk. Apa ilusi dunia, mungkin keinginan untuk sukses instan, atau haus akan pujian manusia yang hari ini sempat mengaburkan pandangan saya? Waktu saya baca itu, rasanya kok konfrontatif banget ya. Karena disinilah fungsinya sebagai alat terungkap. Pertanyaan itu mengubah renungan dari pengalaman pasif menjadi latihan aktif. Ini bukan lagi sekedar mendengarkan, tapi ajakan untuk semacam mengaku dosa personal sebelum tidur. Oh, saya ngerti. Dengan memaksa Anda memberi nama pada ilusi Anda, misalnya, saya cemas karena postingan saya nggak banyak yang suka. Anda secara sadar melabeli kecemasan itu sebagai sesuatu yang tidak nyata. Ini sebagai tombol riset untuk pikiran kita gitu, melepaskan beban sebelum terlelap. Jadi kita bisa melacak alurnya ya. Pertama, digoyahkan dengan menyebut usahamu itu ilusi. Kedua, diberi jangkar atau fondasi yang kokoh. Dan ketiga, diminta untuk secara aktif melepaskan ilusi yang sudah kita identifikasi. Ini kayak struktur 3 babak untuk mencapai kelegaan emosional. Betul. Kalau kita lihat gambaran besarnya, naskah ini itu sebuah kerangka kerja harian. Ini bukan cuma audio pengantar tidur, tapi sebuah alat untuk memproses hari Anda. Menyaring kebisingan, dan pada akhirnya menemukan kedamaian dalam apa yang dianggapnya sebagai satu-satunya realitas. Sebuah manual singkat untuk kesehatan mental dari perspektif spiritual ya. Jadi ini sebuah pemikiran untuk Anda bawa pulang, naskah ini, dan banyak teknik meditasi lainnya kan, fokusnya pada evaluasi di akhir hari untuk menyaring ilusi. Tapi apa yang mungkin berubah jika Anda memulai hari esok dengan pendekatan sebaliknya? Yaitu secara sadar di pagi hari, Anda definisikan dulu realitas apa yang ingin Anda jadikan pegangan. Sebelum ilusi-ilusi dunia sempat masuk dan mengaburkan pandangan Anda sepanjang hari.